Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, adik-adikku anak santri pesantren Ad-Darain yang mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah menghafal Al-Quran. Tidak terasa di hari ini sudah hari ke-13 ya. Sudah hari ke-13 dari bulan Ramadan yang mulia ini. Bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita pintu-pintu ampunan. Bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita pintu-pintu keberkahan. Dan di antara bentuk keberkahan yang terdapat di bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dari seluruh bentuk amal kebaikan yang kita kerjakan. Mau itu amal kebaikan berupa solat kita, solat fardu, solat sunnah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Atau amal kebaikan berupa mengaji, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tak juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Amalan kebaikan berupa zikir, sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, seorang ulama dari kalangan tabi'in, satu ucapan tasbih yang diucapkan di bulan Ramadan itu nilainya lebih baik dibandingkan 1000 kali tasbih di luar bulan Ramadan. Nah, dibayangkan itu. Satu kali kita bilang subhanallah, itu lebih baik 1000 kali lipat dibandingkan ucapan subhanallah di luar bulan Ramadan. Oleh karenanya harus semangat untuk mengisi detik demi detik yang kita jalani di bulan ini dengan banyak berzikir kepada Allah. Misalnya sebentar anak-anak mau setelah sholat maghrib kembali ke sakannya, kembali ke asrama, di tengah jalan daripada baku dorong-dorong sama temannya, daripada cerita dengan temannya, lebih bagus kalau manfaatkan berzikir di tengah jalan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amal ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah adalah ibadah berupa iktikaf. Seperti yang kita kerjakan sekarang ini. Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa kadar minimal orang sah dikatakan iktikaf adalah kalau dia berdiam di masjid walaupun hanya sesaat. Misalnya ada orang masuk masjid, dia tinggal sebentar sambil lihat-lihat masjid, kemudian dia keluar lagi, sudah sah mendapatkan pahala iktikaf. Atau ada orang menyeberang misalnya dari sini dia masuk, keluar di pintu sana, kalau dia hadirkan dalam hatinya niat iktikaf, maka waktu dia berjalan, jalan terus juga argo pahalanya. Allahu akbar. Apalagi kita ini sampai jam berapa kayak ini? Jam 6. Mulai jam 5.15 sampai jam 6 kita hadirkan niat iktikaf, berjalan terus, itu harga pahala. Bagaimana? Mantap toh? Jadi dua didapat pahala, pahala iktikaf dan pahala apa lagi? Menuntut ilmu. Masya Allah. Langsung hadiah. Hadiah. Jamnya dulu madu sebentar kita. Sebentar yang susah soalnya baru dapat madu. Baca nah. Tiap hari zikir pagi dan petang. Apalagi anak santri, aib itu kalau anak santri tidak zikir pagi dan petang. Siapa yang tidak zikir pagi dan petang sini? Zikir pagi dan petang semua? Atau semua tidak zikir? Hafal je zikir pagi dan petang tak?
Insya Allah di sore ini kita akan menjelaskan sebuah tema yang sangat penting, tema yang sangat kita butuhkan, yaitu amal-amal pembuka pintu keberkahan. Amal-amal pembuka pintu keberkahan. Kalau kita lihat di masa ini jemaah, di masa kita ini Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita berbagai bentuk kebaikan, membukakan untuk kita berbagai jenis kenikmatan yang belum pernah Allah Subhanahu wa taala buka untuk umat-umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala membukakan kita kemajuan dalam bidang pengobatan misalnya, kemajuan dalam bidang teknologi, kemajuan dalam sarana telekomunikasi. Yang dulunya di tahun-tahun 80-an, 90-an, kalau ada orang pergi mondok di luar kota atau ada orang merantau pergi cari kerja di luar pulau, itu kalau mau berkirim kabar kepada saudaranya di kampung itu harus menulis surat. Menulis surat, menunggu berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan lamanya sebelum mendapatkan balasan kabar dari orang tuanya. Ada yang masih tulis surat di sini anak-anak. Mak, bagaimana mi kabar tas sekarang? Bagaimana mi adekku? Nanti dia dapat balasannya 2 bulan yang akan datang misalnya. Baik-baik je nak, adekmu sudah pintar sekarang. Ada yang begitu? Sekarang alhamdulillah, kemajuan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita. Kalau mau tanya kabar orang tua atau mau melepas rindu dengan mamanya di kampung misalnya, cukup pinjam HP-nya pembinanya misalnya. Ketik WA atau lebih canggih lagi dengan langsung video call, sudah bisa langsung mendapatkan kabar, bisa melepas rindu dengan saudara kita yang ada di luar pulau. Dan banyak lagi kemajuan yang sudah Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita, yang tentu sudah kita sering rasakan dan kita nikmati bersama manfaatnya. Tapi yang harus menjadi bahan renungan bagi kita, kalau kita lihat kepada sejarah, kita dengar dari cerita orang-orang tua kita dulu, maka pasti kita akan dapati bahwa sebagian besar dari kita yang hidup di masa ini tidaklah lebih tenang, tidak lebih bahagia, tidak lebih menikmati hidupnya kalau dibandingkan dengan orang-orang tua kita dulu. Padahal fasilitas dan berbagai macam kelebihan banyak di tengah-tengah kita. Oleh karenanya kita perlu untuk melihat kepada sebab, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga fasilitas dan kenikmatan yang sedemikian banyaknya ini tidak bisa mendatangkan ketenangan, tidak bisa melahirkan kebahagiaan di dalam hati sebagian besar manusia yang hidup di masa ini. Dan dalam agama kita, pembahasan tersebut berkaitan dengan pembahasan berkah, berkaitan dengan pembahasan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang diberkahi oleh Allah, walaupun jumlahnya sedikit, walaupun nilainya kecil, tapi kalau ada berkah di dalamnya, maka yang sedikit tersebut akan menjadi banyak dan mencukupi. Sebaliknya, sesuatu yang tidak diberkahi oleh Allah, walaupun jumlahnya banyak, walaupun nilainya besar, tapi kalau tidak ada berkah di dalamnya, maka yang banyak tersebut tidak akan melahirkan perasaan cukup dalam hati kita. Selalu merasa kurang, tidak akan mendatangkan ketenangan dalam hidup kita. Karena dijelaskan oleh para ulama bahwa berkah adalah kathratul khairi wa tuwaffiruh, banyaknya kebaikan dan melimpahnya kebaikan pada sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkah, banyaknya kebaikan dan melimpahnya kebaikan pada sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Contoh yang pertama, ini sering saya dengar dari Ustadz Dzulqarnain hafizahullah. Binatang anjing
satu kali melahirkan anaknya banyak. Anjing satu kali melahirkan itu anaknya rata-rata 7 sampai dengan 14 ekor anak anjing, bahkan kadang lebih. Ada jenis anjing tertentu satu kali melahirkan 20 anaknya. Beda dengan kambing. Kambing satu kali melahirkan anaknya itu rata-rata cuma 1 ekor anak kambing. Untung kalau bisa dapat 2 ekor. Tapi lihat perbedaan dalam berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Kalau ada yang mau mengumpulkan anjing dalam jumlah banyak, misalnya ada yang mau kumpulkan anjing 10.000 ekor, kumpulkan 10.000 ekor, saya bayar mahal, sulit untuk dipenuhi. Walaupun ketika melahirkan banyak anaknya. Beda dengan kambing. Kambing walaupun ketika melahirkan anaknya cuma 1 atau untung kalau bisa dapat 2 ekor, tapi kalau mau kita kumpulkan dalam jumlah banyak, pasti bisa terpenuhi. Buktinya apa? Buktinya di musim haji. Di musim haji pada tanggal 10 Dzulhijjah, seluruh jemaah haji dari seluruh dunia itu berkumpul di kota Mina. Kita ingat sebelum corona menyerang, sekitar 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Jadi jemaah haji itu tanggal 9 Dzulhijjah mereka wukuf di padang Arafah. Malamnya mabit di Musdalifah. Tanggal 10 Dzulhijjah seluruh jemaah haji itu harus kumpul di kota Mina. Jadi bayangkan jutaan orang kumpul di kota Mina. Dan bagi orang yang mengambil haji tamattu, di situ mereka disyariatkan untuk menyembelih 1 ekor kambing. Dalam 1 tahun di hari itu mungkin ada jutaan orang yang mengambil haji tamattu, dan masing-masing di antara mereka menyembelih 1 ekor kambing di kota Mina. Ini belum dihitung orang yang melaksanakan ibadah kurban. Dari jemaah haji yang menyiapkan juga dananya untuk menyembelih juga hewan kurban, menyembelih lagi 1 ekor kambing. Jadi ada jemaah haji yang menyembelih di hari tersebut 2 ekor kambing. Jadi jutaan jemaah haji masing-masing di antara mereka menyembelih kambing bisa tertutupi, walaupun ketika melahirkan anaknya cuma 1. Ini disebabkan apa? Disebabkan karena adanya perbedaan dalam berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Contoh lain berkah adalah berkahnya bulan Ramadan. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar dibandingkan ibadah yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Saya kasih contoh tadi di awal, 1 ucapan tasbih, kata Imam An-Nakhai rahimahullah, 1 ucapan tasbih di dalam bulan Ramadan itu lebih baik dibandingkan 1000 kali tasbih di luar bulan Ramadan. Kenapa? Perbedaan dalam berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Dan ini sering kita lihat dalam kehidupan kita, jemaah. Sering kita lihat betapa banyak manusia yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya harta yang berlimpah, rumah mewah di mana-mana, mobil-mobil mewah berjejer memenuhi garasinya. Tapi karena tidak ada berkah pada harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan padanya, harta yang banyak tersebut tidak bisa mendatangkan ketenangan dalam hidupnya. Buktinya apa? Buktinya banyak orang-orang kaya tapi tetap mencari kesenangan dari jalur yang haram, jalur narkoba misalnya. Walaupun uangnya banyak, tapi karena uang yang banyak tersebut tidak berkah sehingga tidak bisa mendatangkan ketenangan dalam hidupnya. Di siang lain kita lihat saudara-saudara kita kaum muslimin. Sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin mungkin kalau kita lihat pekerjaannya pekerjaan yang tidak tetap, sedikit penghasilannya, tapi karena ada berkah pada harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan padanya, penghasilan yang sedikit tersebut bisa mendatangkan perasaan cukup di dalam hatinya, mendatangkan ketenangan dalam hidupnya, melahirkan kebahagiaan dalam rumah tangganya, disebabkan karena adanya perbedaan dalam berkah yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan untuknya. Oleh karena jemaah, pembahasan berkah adalah pembahasan yang sangat penting, dan keberkahan itu harus kita cari, harus kita upayakan. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an
dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang apabila ditempuh oleh seorang hamba, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan bukakan untuknya pintu-pintu keberkahan. Ya, insyaallah di sore ini kalau waktunya cukup, insyaallah kita jelaskan 5 amalan pembuka pintu berkah. Perkara yang pertama yang merupakan sebab terbukanya pintu berkah dalam kehidupan kita adalah dengan memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki keimanan kita kepada Allah. Sebelum saya lanjut, apa itu iman kepada Allah? Kapan orang dikatakan sudah benar keimanannya kepada Allah? Ya, anak santri atau tamu, siapa yang tahu? Apa? Apa nak? Takdir baik dan takdir buruk. Masih kurang, Dik. Kurang. Apa lagi? Apa itu iman kepada Allah? Ya, baju putih. Mana songkoknya nih? Mana songkok tak? Besok pergi pengajian pakai songkok, Dik. Ya. Pergi pengajian harus dalam keadaan yang paling ganteng, harus ganteng maksimal. Pakai biore dulu, pakai parfum, pakai songkok. Ya, iman kepada Allah. Percaya kepada Allah, percaya akan adanya Allah. Abu Jahal juga percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Jadi Abu Jahal juga beriman. Tidak? Berarti kurang ini? Kurang. Ya, kurang. Belum ya. Apa? Percaya adanya Allah Subhanahu wa taala dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh alam. Abu Jahal percaya yang begitu. Bagaimana Pak Imam? Percaya juga Abu Jahal bahwa Allah pencipta segala semesta. Abu Jahal beriman atau tidak? Tidak. Tamu kapan? Tamu dari luar. Siapa tahu ada yang tahu. Ya, saudaraku yang senyum-senyum. Ya, kita. Ya, kita yang balik. Ya, kita. Apa itu iman kepada Allah? Percaya adanya. Iman kepada Allah bukan iman kepada hari akhir. Ya, terakhir ini nah. Kalau benar ini langsung 2 madu. Iya, kasus soalnya. Nah. Tidak mempersekutukan Allah. Masih kurang sedikit. Nanti kalau ya ini terakhir. 2 kali terakhir ya kita ya. Berarti yang kita jawab itu iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Nah. Mengisahkan sama dengan yang tadi itu. Mengisahkan Allah. Tulis. Dijelaskan oleh para ulama kapan orang dikatakan telah benar keimanannya kepada Allah kalau sudah terpenuhi 4 rukun. Di antaranya dijelaskan oleh ulama besar kota Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan ulama lainnya. Yang pertama yaitu iman terhadap wujud Allah. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Seperti yang dijawab tadi ini. Yang kedua, iman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta
Seperti tadi jawabannya ini tah. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur seluruh alam semesta. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Seluruh makhluk di langit, di bumi, di darat, dan di lautan, semuanya ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya memberikan rezeki, ini mewajibkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Seluruh ibadah kita serahkan hanya kepada Allah. Sujud hanya kepada Allah. Rukuk dan sujud kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa meminta hajat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal hanya kepada Allah. Saya mau tanya dulu. Percaya akan adanya malaikat? Percaya. Percaya kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada malaikat itu tugas-tugas yang khusus. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan khusus dia mengatur hujan. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan mencabut nyawa. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan mengatur tanam-tanaman. Sekarang boleh tidak kita berdoa kepada malaikat? Wahai malaikat yang mengatur hujan, saya mau pergi pengajian di pesantren Ad-Darain, tolong tunda dulu hujannya malaikat. Boleh atau tidak? Tugasnya ini. Tugasnya toh? Siapa yang tugaskan ke? Allah. Maka kita meminta hanya kepada Allah. Boleh tidak meminta kepada malaikat? Boleh tidak meminta kepada pohon hujan? Lebih-lebih lagi kita. Ini syiriknya syirik. Minta kepada pohon hujan, misalnya nanti anak-anak yang mau sunat, mamanya pergi ke pohon hujan supaya kalau besok pestanya anaknya, kalau sunnah ke anaknya tidak hujan. Nah, harus dinasihati, jangkik Pak. Syirik, membatalkan tauhid, mengeluarkan kita dari Islam, menyebabkan kita kalau meninggal tidak berhak disolati. Jangan pergi pohon hujan, biar turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Nah, karena doa adalah ibadah dan ibadah hanya boleh kita serahkan hanya kepada Allah. Ini bentuk keimanan kepada Allah. Yang ketiga, bentuk iman terhadap uluhiyah Allah. Yang keempat, iman terhadap asma wa sifat. Tak mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Di antara namanya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah melingkupi seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala di antara namanya Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Seluruh makhluk ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan andai kata ada orang berusaha untuk lari supaya dia tidak mendapatkan rezeki dari Allah, maka pasti rezekinya Allah Subhanahu wa taala sampai kepadanya. Rezeki itu jamaah, walaupun terjepit di antara dua gunung, tapi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita, maka pasti rezeki tersebut sampai kepada kita. Terjepit di antara dua gunung, bagaimana ini beratnya dibuka ini? Bagaimana caranya dikasih pindah di gunung ini? Ada rezekiku di situ. Tapi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka pasti sampai kepada kita. Sekarang jamnya dulu dua gunung jepit ki, dua mau dulu mobil, baru direm tangan. Wah, di tengah-tengah situan tak terjepit, susah tak? Tapi kalau walaupun berantara di antara dua gunung, tapi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita, maka pasti rezeki tersebut sampai kepada kita. Sebaliknya, walaupun rezeki tersebut sudah ada di antara dua bibir, tinggal dimakan, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak tetapkan untuk kita, maka pasti tidak bisa kita nikmati. Misalnya ada sebentar anak-anak
Saya mau menyegerakan berbuka deh, kan sunnahnya menyegerakan berbuka. Sebelum adzan sedia mie kurma di mulutnya. Ketika muadzin Allah langsung dia makan. Walaupun sudah kita jepit di antara dua wirta, tapi kalau rezeki tersebut Allah Subhanahu wa taala tuliskan bukan untuk kita, tidak bisa sampai ke dalam perut itu jemaah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini. Jadi kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita pintu-pintu berkah, maka yang paling pertama dan terutama adalah kita memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah di langit dan di bumi. Walakin kadzdzabu, akan tetapi karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun menyiksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Jadi perhatikan di dalam ayat yang agung tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara sebab terbukanya pintu berkah di langit dan di bumi adalah dengan memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin dan muslimat, adik-adikku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Perkara yang kedua yang akan membuka pintu berkah di dalam kehidupan kita adalah dengan menjaga diri kita di atas nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Pertanyaan selanjutnya, ya, siap-siap memang angkat tangan. Apa itu takwa? Ya, saudaraku, ya. Jangan lihat buku. Apa-apa? Kurang. Bahasa Indonesia Maki? Kurang jelas. Apa? Iya, kasih ke mic dulu. Ya, supaya ada yang ngerti juga orang yang nonton di Facebook ini. Ada orang dari Afrika mungkin, orang dari Cina. Ya, artinya besok, maksudnya hari Sabtu, hari akhir. Rencananya buku kasih, tapi mantap jawabannya, jadi bisa madu na santri. Ya, laporkan dulu. Siapa nama tak? Zubair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan saudaraku Zubair ini menghafal Quran. Jadi ringkasnya takwa adalah dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lengkapnya tadi ada dijelaskan sama Zubair. Nah, santri tulis gitu, hafal itu. Pengertian yang penting itu. Saya juga belum hafal. Tuliskan sebentar Zubair. Takwa adalah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah. Di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan menjaga sholat, berbuat baik kepada kedua orang tua, banyak berzikir, senantiasa beristighfar ketika terjatuh dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Di antara bentuk ketakwaan kepada Allah adalah menjaga amalan hati kita, tidak sombong, selalu berprasangka baik kepada Allah. Sepahit apapun takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan menimpa kita,
dahulukan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika berdoa harus berprasangka baik kepada Allah bahwa pasti doaku ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ketakwaan adalah meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Meninggalkan kesyirikan, meninggalkan riba, meninggalkan sifat sombong, meninggalkan seluruh amalan yang akan menjadi penyesalan untuk kita di hari akhirat kelak. Dan takwa ini di zaman sekarang ini berat, Allahu Akbar. Apalagi di zaman tersebarnya HP, wah, nah tahu kita. Ada Facebook, ada Instagram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu berat kita menjaga mata kita dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai karena seringnya kita bermaksiat kepada Allah, sudah tidak disadari itu bahwa melihat perkara yang haram ini akan mendatangkan penyesalan untuk kita di hari akhirat kelak. Ada ndak yang ketika main Instagram, main Facebook, ketika lihat perempuan yang bukan mahramnya, astagfirullah, astagfirullah. Kita sudah tidak sadar lagi karena apa? Kebiasaan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat berita misalnya di televisi, berita tentang perang Rusia. Beritanya hebat, tapi yang bawakan berita juga ya, kadang lebih bagaimana itu dek? Tidak sadar bahwa ini adalah kemaksiatan kepada Allah. Seluruh ulama sepakat bahwa melihat perempuan yang bukan mahram adalah perbuatan haram. Dan ini akan dicatat di lembaran catatan dosa kita. Dan akan kita lihat di hari akhirat kelak. Karenanya banyak-banyak beristighfar, selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah mata ini yang kita biarkan selalu melihat perkara haram. Ini merupakan tanda kurangnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau hidup tak diberkahi oleh Allah, mau rezeki tak diberkahi oleh Allah, jaga diri kita di atas takwa kepada Allah. Dalam surah At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya jalan keluar. Diberikan kepada jalan keluar dari seluruh masalah yang dihadapi di dunia maupun kesulitan-kesulitan di hari akhirat kelak. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Dijelaskan oleh para ulama, rezeki itu ada dua bentuknya. Ada rezeki yang sudah kita sangka sebelumnya, sudah kita perkirakan, misalnya apa? Gaji. Tanggal 1 nanti masuk gaji. Atau santri tanggal 10 nanti biasanya ada kiriman dari rumahku. Ini rezeki yang sudah ada persangkaan sebelumnya. Ada rezeki yang tidak kita sangka sebelumnya. Contohnya apa? Ketika dapat bonus misalnya, atau ketika dapat madu misalnya. Contohnya ini, kasih dulu saudaraku yang di belakang ini. Buatkan dulu. Disangka sebelumnya nih. Gimana ini Ustaz? Ya balik, ya yang paling belakang. Itu contoh rezeki yang tidak disangka-sangka. Tahun lalu waktu saya mengisi ceramah begini di masjid ini, ada satu pertanyaan, beliau jawab habis hadiahku. Jadi 1 tahun tertunda hadiahnya. Allahu Akbar. Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, siapa yang mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, mudah-mudahan itu menunjukkan tanda ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita saudara digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, amalan yang akan membuka pintu berkah dalam kehidupan kita. Nah, kita juga hadiah untuk kita. Disangka sebelumnya nih? Tidak. Rajin ke mengaji deh. Rajin juga zikir pagi dan petang. Hafal kita nah. Tahun depan kalau ketemu kita lagi, bertanya ke itu.
Ku cari itu buku, mana itu buku yang tahun lalu. Perkara yang ketiga yang akan membuka pintu berkah dalam kehidupan kita adalah dengan menuntut ilmu agama. Seperti yang kita lakukan ini, anak-anak pesantren yang rajin menghafal Quran, atau saudara-saudaraku di sayap kiriku ini yang sudah meluangkan waktunya. Saya ruang mungkin ada kesibukan, harusnya ada jadwal berbuka puasa sama keluarga, dia tinggalkan karena mau menuntut ilmu, mau mendengar ceramah di antara lain. Ini merupakan sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita pintu-pintu berkah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, baik itu kebaikan di dunia, kebaikan di alam kubur, kebaikan di padang mahsyar, kebaikan di hari akhirat kelak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan orang tersebut terhadap perkara agama. Karenanya sesibuk apapun kita jemaah, harus luangkan waktu setiap hari untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari luangkan waktu baca buku-buku agama. Tiap hari luangkan waktu untuk mendengarkan ceramah. Walaupun itu lewat streaming misalnya. Kalau kita luangkan waktu untuk mendengarkan ilmu agama, kita ikhlaskan niat kita, maka ini merupakan sebab terbukanya untuk kita kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat kelak. Kemudian yang keempat yang akan membuka pintu berkah dalam kehidupan kita, ini sudah hampir buka, kita balap sedikit. Amalan yang keempat yang akan membuka pintu berkah adalah dengan menyambung tali silaturahmi, menyambung hubungan silaturahmi. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang suka untuk dilapangkan rezekinya, dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, siapa yang suka untuk Allah Subhanahu wa taala berkahi rezekinya, dan siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Dan silaturahmi dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah adalah menyambung hubungan dengan orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita, keluarga tak. Apakah itu orang tua kita misalnya, dan ini yang paling utama, kita sambung hubungan dengan saudara kita, dengan om dan tante kita, sepupu-sepupu kita juga. Maka ini merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita pintu-pintu rezeki. Dan ini perlu kita perhatikan jemaah. Kita luangkan waktu menjenguk orang tua kita, luangkan waktu untuk menelpon saudara kita misalnya. Kadang sebagian orang lebih akrab dengan temannya daripada dengan saudara kandungnya. Kalau sama teman tiap hari kita cerita, tapi sama saudara kadang karena jauh rumah, saudara kita di pulau seberang, jarang lagi kita silaturahmi. Minimal ditelepon. Karena ini merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala memberkahi rezeki kita dan memanjangkan umur kita. Beri hadiah misalnya orang tua kita. Ketika anak-anak pulang, usahakan cari ridho orang tuanya. Karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu tergantung keridhaan orang tua kita. Ketika pulang, "Ma, alhamdulillah sekarang 30 juz hafalanku, Ma." Gimana senang, Ma. Allah Subhanahu wa taala juga akan ridho kepada kita. Makanya selama di pondok maksimalkan menghafal Quran supaya ketika pulang nanti ada hal yang bisa membuat orang tua kita ridho. Untuk teman-teman mungkin yang tidak di pondok, ketika berkunjung ke rumah orang tuanya, bawa nasgor, nasi goreng, bawa martabak. Siapa tahu itu membuat orang tua kita ridho, itu juga menjadi sebab kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yang akan membuka pintu berkah di dalam kehidupan kita adalah dengan banyak
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Nuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Saya mau tanya dulu, kaumnya Nabi Nuh itu agama Islam atau agama apa itu? Muslim atau kafir? Kafir. Kafir didakwai oleh Nabi Nuh alaihissalam. Jadi lihat, orang kafir pun yang tidak pernah sujud kepada Allah, kalau dia minta ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi hidupnya. Apalagi orang Islam, apalagi para penghafal Quran, apalagi orang yang selalu hadir kajian. Kalau kita beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan berkah dalam kehidupan kita. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian selalu beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat, hujan yang mendatangkan keberkahan untuk kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta kalian, memperbanyak anak-anak kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir dalamnya. Dikisahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwa di zaman tabi'in ada 4 orang yang datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Jadi 4 orang ini datang mengadukan permasalahannya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ada yang mengadukan tentang paceklik berkepanjangan di kampungnya. Ada yang mengadukan tentang kemiskinan yang dia derita. Ada yang mengeluhkan tentang kekeringan yang terjadi di kebunnya. Dan ada yang curhat tentang setelah bertahun-tahun menikah dia belum punya anak keturunan. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri menasihati 4 orang ini dengan satu nasihat yang sama. Beristighfarlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan, beristighfar kepada Allah adalah jalan keluar dari berbagai macam musibah dan malapetaka yang menimpa kita. Beristighfar kepada Allah adalah sebab terbukanya pintu-pintu berkah di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita ingat-ingat jemaah, pada hakikatnya dosa dan kemaksiatan kita kepada Allah yang kita lakukan bertumpuk-tumpuk selama ini, itulah yang menyebabkan tersumbatnya pintu keberkahan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita jalan keluar, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berapa umur sekarang? 16. Jadi misalnya 16 sekarang umur tak, kita balik di usia 13, 16 kurang 3 sama dengan 16 kurang 13 sama dengan 3 tahun. Jadi coba hitung-hitung, misalnya satu hari satu saja dosa yang kau perbuat, kali 3 tahun sudah berapa dosamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak yang umur 16 tahun. Bagaimana kalau kita sekarang umur sudah 33, atau ada orang yang umurnya sudah 43, mungkin sudah puluhan ribu dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam dari dalam surga disebabkan karena satu perbuatan dosa. Bagaimana dengan kita jemaah? Yang ribuan dosa kita, puluhan ribu dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa yang bertumpuk ini, kalau kita tidak beristighfar kepada Allah, bisa menjadi penyebab kita terhalang untuk masuk ke dalam surganya Allah. Bisa menjadi penyebab kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selalu basahi lisan kita dengan istighfar, selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di jalan misalnya, banyak-banyak beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ketika di atas motor, banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Ketika sampai di rumah, beristighfar kepada Allah. Karena sungguh jemaah, kita tidak pernah tahu kapan ampunannya Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita.
Bisa jadi sementara di jalan di atas motor, astagfirullah, astagfirullah. Bisa jadi ketika itu turun ampunannya Allah, dan dengan istighfar kita dosa-dosa kita yang menumpuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di sore ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa menjadi sebab terbukanya pintu keberkahan dalam kehidupan kita. Dan sebelum saya tutup, satu pertanyaan terakhir untuk yang di sayap kiri lagi, Dik. Di sini sudah dapat, di sini sudah dapat. Sekarang untuk tamu lagi yang dari luar. Ya, tolong sebutkan 5 penyebab terbukanya pintu berkah di dalam kehidupan kita. Ya, yang dari luar dulu, yang dari luar, tamu dulu. Ya, kita saudara. Ya, kita. Lihat buku itu apa? Catatan. Ya, tutup dulu ya. Memperbaiki keimanan kepada Allah. Tadi sudah kita jelaskan 4 rukun iman kepada Allah. Lihat di rekaman. Yang kedua, apa? Menjaga diri di atas ketakwaan kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, sudah itu yang pertama tadi. Yang ketiga, sudah azan nih kah? Ya, hoax. Ya, ya, ya. Sebut mi apa? Sembarang. Daripada dibawa pulang ini hadiahnya. Ya, apa lagi? Menyambung tali silaturahmi. Ya, lagi 2. Banyak istighfar. 1 B. Apa yang kita lakukan sekarang ini? Bermajelis apa? Bermajelis ilmu. Allahu Akbar. Ya, tabe. Mudah-mudahan menjadi sebab kita kuat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Wa yakum. Jangan lupa doakan kepada panitia yang menjadi sebab terselenggaranya kajian. Jangan lupa juga doakan kepada yang sumbang madu. Ya, mudah-mudahan panitia, orang-orang yang hadir, para donatur, mudah-mudahan hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir majelis ini, di penghujung kajian kita menjelang buka puasa, di hari Jumat lagi adalah saat dikabulkannya doa kita kepada Allah. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang kita cinta ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita bersama keluarga kita di dalam surga Firdaus. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.